Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita tidak mengulas gamenya Iran Kharisma Sukandar lagi kawan, sementara hari ini libur dulu karena Iran tadi malam bermain remis. Kita akan melanjutkan seri dari Tata Steel Master, yaitu game antara Fabiano Caruana versus Richard Rapport. Nanti malam Tata Steel memasuki hari jeda lagi kawan, hari jeda ketiga, tak ada partai yang dimainkan. Jadi kita ulas permainan Richard Rapport versus Fabiano Caruana. Maksud saya Caruana versus Richard Rapport. Richard Rapport pegang hitam, Caruana mengawali permainan dengan pion C4, pion E6, kuda C3, kuda F6, dan pion E4 dibalas dengan pion C5, menghadang pergerakan pion D4 oleh putih nanti. Di sini pion E5 yang paling banyak dimainkan oleh putih kawan di game-game sebelumnya. Kuda mundur kembali ke kandang. Selanjutnya pion D4, terjadi pertukaran pion pusat dipukul balik. Di sini kuda C6 menyerang menteri. Menteri bergeser ke F4 untuk tetap melindungi pion dari ancaman kuda. Rapport terus menyerang dengan pion D6. Di sini kuda F3 memperkuat posisi pion E5-nya, dibalas dengan langkah kuda manuver kembali ke H6. Di sini Caruana melanjutkan pertukaran pion kembali, dipukul balik oleh gajah mengancam menteri. Menteri naik ke G5. Langkah menteri ke petak G5 ini tantangan pertukaran menteri kawan, atau paksaan untuk pertukaran menteri, karena menteri putih ini juga sedang mengincar pion G7. Menteri hitam tidak bisa membackup lagi atau perwira yang lain. Kalaupun membackupnya di peta ini dengan beteng di petak G8, putih akan tetap melanjutkan pertukaran menteri kawan. Jadi tak ada guna untuk membackup pion G7 ini. Di sini Rapport langsung menerima pertukaran, dipukul balik oleh gajah dan mengancam kuda di petak H6. Jika putih nanti nekat pukul kuda ini, maka struktur pion hitam akan rusak. Terus apa yang bisa diperbuat oleh Rapport di sini kawan? Apakah sekarang melangkahkan kuda ke peta G4, nanti manuver ke peta E5 atau mundur kembali? Di sini Rapport bermain dengan pion F5, mengosongkan petak bagi kuda bermanuver ke peta ini untuk menyerang gajah nanti. Di sini ada pilihan bagi putih kawan, apakah pukul kuda ini atau tidak? Jika pukul kuda ini kawan, struktur pion hitam akan bertumpuk di lajur H, tapi kalian harus siap untuk tidak bermain tanpa gajah gelap. Padahal diagonal-diagonal gelap bagi gajah sangat terbuka sekarang kawan. Mungkin karena itulah pada posisi ini Caruana tidak menukarkan gajah pukul kuda hitam, dia memilih rokade langsung memberikan ancaman bagi gajah gelap hitam. Di sini gajah bergerak ke C5 mengincar pion yang ada di peta F2, dan terlebih dahulu kuda E5 oleh Caruana menantang pertukaran kuda atau membuat langkah pengorbanan sementara. Kalaupun diterima kawan bahaya, beteng hitam bisa tewas karena beteng putih akan melakukan skak dengan dukungan gajah. Setelah raja bergerak, betengnya akan tewas. Oleh karena itu pada posisi ini Richard Rapport tidak tertarik untuk pukul kuda putih. Dia melangkahkan kudanya atau melanjutkan rencana kuda ke F7, mengancam gajah atau menantang pertukaran kuda. Caruana memilih pukul kuda di C6 agar struktur pion hitam ini rusak kawan. Dan lihat sekarang posisi pion-pion hitam di sayap menteri terpisah-pisah seperti ini kawan. Jika putih bisa memanfaatkannya, nanti bisa saja segera diserang. Terlebih dahulu Caruana melanjutkan dengan gajah mundur ke E3, menghindari ancaman kuda, juga memblokade ancaman gajah hitam terhadap pion F2-nya. Jika mundur ke peta ini kawan, maka gajah ini nanti akan terjebak seperti ini. Oleh karena itu pada posisi ini gajah ditarik mundur ke E3, menantang pertukaran. Diterima, dipukul balik. Selanjutnya raja hitam mulai bergerak naik untuk mempersiapkan jalan bagi beteng mungkin untuk beradu lagi. Di sini gajah E2 dan pion G5. Mungkin di langkah berikutnya giliran pion H kawan yang akan didorong, dan coba lihat hitam mempunyai pion-pion mayoritas di sayap raja melawan dua pion putih. Kita lihat saja apakah Rapport berhasil membuat serangan badai pion dengan pion mayoritasnya. Di sini Caruana melanjutkan dengan langkah kuda manuver ke A4, berencana ke peta ini kawan untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini agar gajah jika mau berkembang ke peta ini mungkin langsung disikat, karena juga di lajur D ini sudah dikontrol penuh oleh beteng putih. Selanjutnya pion H5 meneruskan rencana kuda C5, pion H4, dan dihadang oleh pion G4 agar pion di lajur G tidak didorong maju. Di sini kawan, pion ini tidak dipukul oleh Richard Rapport, baik menggunakan pion F ataupun menggunakan N pasen.
Kalaupun menggunakan end pasen akan bisa dipukul balik oleh pion H, dan putih nanti akan menguasai lajur H yang terbuka ini. Jika terjadi pertukaran beteng di sini, maka beteng putihlah yang sekarang menguasai lajur H yang terbuka penuh ini. Jadi pada posisi ini kawan, pion ini tidak dipukul menggunakan pion F karena masih bisa dipukul oleh gajah, ataupun tidak dipukul menggunakan end pasen. Rapot melanjutkan kuda ke peta E5, ingin mendapatkan pion putih dengan kudanya. Di sini putih atau Caruana mengangkat beteng ke peta D4, memperkuat posisi pionnya. Langkah blunder kawan. Untuk membackup pion ini, beteng lebih baik digeser ke lajur G daripada mengangkatnya ke peta D4. Kenapa kawan langkah ini langkah blunder? Karena inilah yang akan dilakukan oleh Richard Rapport. Kuda pukul pion G4. Masih bisa dipukul balik oleh gajah. Jika dipukul balik oleh pion, masih bisa dipukul balik oleh beteng. Tapi nyatanya Richard Rapport tidak langsung pukul gajah menggunakan pion. Dia mendorong pion E5-nya terlebih dahulu, mengancam beteng. Dan coba lihat kawan, pion ini pun juga dijaga sekarang posisinya oleh gajahnya. Jadi gajah putih juga tidak bisa begitu langsung pukul pion ini. Dan beteng ini juga harus mundur kawan. Dia mundur ke peta D2. Dan sekarang pion pukul gajah. Dan coba lihat sekarang, 3 pion hitam melawan 1 pion putih. Sudah mustahil bagi putih kawan atau pion putih untuk menghadang pergerakan 3 anak-anak hitam ini. Di sini Caruana melangkahkan kudanya ke D3 sedang mengincar pion. Pion tidak di backup lagi oleh Rapport, dia melangkah beteng ke peta H6. Memang terlihat langkah ini kurang akurat menurut engine, tapi kita lihat saja apa maksud dari Richard Rapport melangkahkan beteng naik ke H6. Kalaupun pada posisi ini kawan, pion ini di backup oleh raja bergerak ke peta-peta gelap ini sangat riskan kawan, karena akan memberikan kesempatan discover check, ataupun beteng satunya juga digeser ke lajur yang terbuka. Di lajur F ini sangat riskan, akan memberikan kesempatan bagi beteng putih aktif. Ataupun jika maju ke peta terang ini kawan, akan menghalangi jalan gajahnya untuk membackup pion G4-nya. Mungkin karena itulah kawan, Rapport mengorbankan pion E5-nya ini. Dia melangkah beteng H6. Kuda ambil pion, beteng bergeser mengancam kuda. Kuda ambil pion lagi di G4. Dan beteng bergerak ke E4 menyerang kuda dan ingin mendapatkan pion C4. Kuda F2, beteng pukul pion. Hitung-hitungannya tadi Richard Rapport mengorbankan hanya 1 pion karena mendapatkan pion putih kembali. Ditutup oleh beteng C2, terjadi pertukaran beteng kawan. Dan sekarang gajah mulai bergerak ke peta E6 mengincar pion yang ada di peta A2. Beteng putih ke G1 mengincar pion, beteng hitam bergeser ke F8 mengincar kuda. Kuda ke D3 membiarkan gajah pukul pion ini kawan, tapi cukup riskan karena nanti bisa dijebak dengan pion B3. Di sini pion G4 dimainkan oleh Rapport, segera mendorong pionnya kawan. Kuda ke F4 dan gajah F5 skak. Raja bergeser ke D2, beteng D8 skak. Raja ke E2. Melangkah ke peta C3 merupakan pilihan yang bagus juga kawan. Nanti diikuti dengan pion E4 membuat langkah pengorbanan, taktik defleksi agar pion bisa didapatkan oleh beteng putih nanti. Tapi di sini raja bergeser ke E2 dan sekarang raja bergerak ke F6. Sekarang jika pion ini didorong maju untuk taktik defleksi tidak bisa kawan, karena beteng hitam bergeser ke peta E8 mengepin pion ini. Jadi taktik pion ini tidak akan berhasil. Di sini pion B3 oleh Caruana, tidak ada langkah terbaik lainnya di sayap raja kawan. Dan Rapport membalas dengan pion A5, mencegah pion putih di sayap menteri ini. Raja putih mundur ke E1, raja hitam mulai bergerak maju. Di sini kuda mundur ke G2 mengincar pion, di backup oleh beteng H8. Kuda kembali ke F4, sekarang pion G3 membuat langkah pengorbanan pion kawan. Jika kalian menerima pion ini, pion tidak akan pukul pion, pion hanya didorong dan pion ini sulit untuk dihentikan lagi kawan. Kalaupun kalian menghentikan pion ini harus berkorban perwira. Contoh sekarang harus dipukul menggunakan kuda dan masih bisa dipukul balik oleh beteng. Ataupun kalian ingin menghadang pion ini kawan, setelah didorong maju, kalian menghadangnya dengan beteng di H1. Pion ini akan tetap didorong, nanti diikuti langkah gajah menyerang beteng, sama saja kawan, percuma. Jadi pada posisi ini Caruana hanya bermain dengan beteng naik ke G2
Sekarang gajah menyerang beteng di peta E4, beteng bergeser ke D2, sekarang gantian pion H3, Caruana membalas dengan pion A3. Sama kawan, kalau sekarang juga pion ini dipukul, pion ini tetap akan didorong dan bisa promosi. Oleh karena itu sudah tak ada langkah terbaik pada posisi seperti ini. Harusnya Caruana sudah sadar bahwa posisinya sudah kolaps kawan, tidak bisa menghentikan pion mayoritas di sayap raja ini. Jadi patutnya memang logis kalau di sini dia sudah bisa menyerah. Tapi dia tidak mau menyerah, bermain dengan pion A3. Sekarang beteng digeser ke D8 membuat langkah pengorbanan beteng. Tantangan ditolak, beteng digeser ke B2, tapi selepas gajah F3 memberikan dukungan bagi beteng untuk melakukan ancaman skakmat di sini, Caruana pun akhirnya menyerah. Kalaupun ancaman skakmat ini diantisipasi dengan langkah kuda ke peta E2, pion ini bisa promosi selanjutnya kawan, sudah percuma. Jadi pada posisi ini saya tidak akan memberikan ulasan langkah-langkah alternatif jika permainan tetap dilanjutkan. Percuma, kalian bisa otak-atik sendiri atau menantang pertukaran beteng di sini, ya percuma, nanti diterima oleh hitam. Selepas raja pukul balik, pion ini akan siap untuk promosi dan sudah tidak bisa dicegah lagi. Bisa dihentikan kawan dengan langkah kuda ke peta D3 skak. Raja bergeser ke peta F5, tak ada skak lagi. Kuda bisa untuk mengontrol peta H1, tapi tetap saja kawan, pion ini bisa promosi. Kalian mau sikat terserah, mau tidak terserah, tetap saja kalian akan tetap kalah. Oke, itulah kawan permainan yang luar biasa dari Richard Rapport, memanfaatkan pion mayoritas di sayap rajanya, membuat serangan badai pion atau tsunami pion yang sudah tidak bisa dihentikan lagi oleh Caruana tadi. Padahal permainan di middle game tadi cukup seimbang gara-gara langkah beteng yang blunder tadi naik ke D4, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Richard Rapport dengan pion-pionnya. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan memberikan bahan referensi dalam permainan English Opening. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.